Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini dan berharap untuk besok. Jangan berhenti bertanya, tetapi selalu ingin tahu. Keingintahuan punya alasan tersendiri untuk eksis. Era sekarang ini penggunaan bahan bakar fosil tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, seperti halnya bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Akan tetapi, pada tahun 2021, permintaan minyak dunia meningkat sebesar 1,7 juta barel per hari dengan total 25,4 juta barel per hari. Selain itu, proses pembakaran bensin menghasilkan gas-gas beracun ke udara seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan karbon dioksida yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelangkaan BBM sekaligus menghindari polusi udara adalah menambahkan bahan bakar aditif. Aditif terbagi menjadi dua, yaitu metalik dan non-metalik. Akan tetapi, metalik atau logam tidak diperbolehkan karena mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan ketika terlepas ke udara. Oleh karena itu, bahan organik non-logam seperti minyak atsiri dinilai lebih potensial untuk diterapkan saat ini. Salah satu bahan penghasil minyak atsiri adalah kulit jeruk siam. Sekitar 80% jenis jeruk yang diproduksi di Indonesia adalah jeruk siam. Total produksi jeruk siam di Indonesia sekitar 2-3 juta ton per tahun. Banyaknya produksi jeruk siam menjadikannya potensial untuk dimanfaatkan saat ini, terutama kulitnya yang menjadi limbah. Masa kulit jeruk diketahui sekitar 17,8% dari total masa jeruk. Oleh karena ini, kami mencetuskan sebuah inovasi berupa bioaditif bahan bakar bermotor dari minyak atsiri kulit jeruk siam untuk mengatasi polusi udara dan kelangkaan BBM di Indonesia. Tahap pertama adalah preparasi sampel. Limbah kulit jeruk mula-mula dibersihkan dengan aquades dan juga dipanaskan di bawah sinar matahari hingga kering. Kemudian diiris kecil-kecil dan diblender hingga menjadi serbuk. Selanjutnya dilakukan ekstraksi minyak atsiri. Serbuk hasil blender tersebut dilarutkan dengan etanol dalam tabung reaksi dan dilakukan pengadukan hingga homogen. Selanjutnya, hasil ekstraksi disaring, dilewatkan pada Na2SO4 dan diambil filtratnya untuk dilakukan pengujian. Terakhir, dilakukan pengujian efisiensi bioaditif, meliputi uji performa, uji konsumsi bahan bakar, dan uji emisi gas buang. Ketiga pengujian tersebut menggunakan variasi beban 200, 400, 600, 800, 100, 1200, 1400, 1600, 1800, dan 2000 watt dengan putaran konstan 1500 RPM. Diagram uji performa yang tertera tersebut menunjukkan perbandingan SFC, bensin murni, dan penambahan bioaditif melalui variasi peningkatan beban. Dapat diketahui bahwa semakin tinggi presentasi penambahan bioaditif, maka nilai SFC semakin menurun. Nilai SFC ini berbanding terbalik dengan besar daya, sehingga SFC tinggi terjadi karena rendahnya nilai kalor yang dimiliki bahan bakar. Seperti pada bensin murni, akibatnya diperlukan daya yang lebih besar untuk menjalankan mesin. Selanjutnya dilakukan pengujian konsumsi bahan bakar yang bertujuan untuk menguji apakah penambahan bioaditif benar-benar dapat menghemat penggunaan BBM. Berdasarkan diagram yang tertera, dapat diketahui bahwa semakin banyak penambahan persentase bioaditif, maka penurunan konsumsi bahan bakar juga semakin besar. Terlihat pada bensin murni yang memiliki konsumsi bahan bakar lebih besar dibandingkan dengan bensin yang ditambahkan bioaditif. Terakhir, dilakukan pengujian emisi gas buang menggunakan alat ukur emisi, yaitu gas analyzer yang sudah terkalibrasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara bensin murni dan bensin yang telah ditambahkan minyak asli dengan konsentrasi uji tertinggi, yaitu 1%. Berdasarkan tabel yang tertera, dapat diketahui bahwa penambahan bioaditif dapat menurunkan konsentrasi polutan berbahaya, yaitu karbon monoksida dan nitrogen oksida, berturut-turut 18,75% dan 6,61%. Penurunan kedua senyawa tersebut membuktikan bahwa bioaditif minyak asiri dapat membersihkan emisi berbahaya yang disebabkan oleh pembakaran BBM. Konsentrasi CO2 justru mengalami peningkatan sebesar 1,4% yang menandakan bahwa pembakaran karbon berlangsung sempurna. Bioaktif memiliki beberapa keunggulan jika ditinjau dari segi ekonomi dan segi lingkungan. Penambahan bioaktif bahan bakar jauh lebih efisien untuk diterapkan saat ini dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar terbarukan seperti biofuel dan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik masih terkendala dalam hal biaya yang mahal sehingga belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika ditinjau dari segi lingkungan, apabila kita menggunakan baterai sebagai sumber listrik, maka secara tidak langsung akan tetap menimbulkan emisi karbon dan baterai yang kita gunakan akan menimbulkan limbah elektronik atau e-waste yang berbahaya bagi lingkungan. Agar bioaditif ini dapat digunakan oleh masyarakat umum, maka diperlukan dukungan dari beberapa pihak, seperti pemerintah, BUMN dan BUMS, serta organisasi masyarakat. Pemerintah berperan untuk melakukan
regulasi mengenai pembuatan bioadiktif minyak siri pada masyarakat, serta memberikan legalitas kepada inovator untuk mengkampanyekan produknya. BUMN dan BMS berperan sebagai mitra produksi dan penjualan bioadiktif, serta memberikan suntikan dana agar produk dapat terus bersaing di dunia industri. Dan juga organisasi masyarakat berperan untuk mempromosikan bioadiktif agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, dibuat juga suatu analisis SWOT bioadiktif minyak siri kulit jeruk, sehingga dapat menunjukkan keunggulan bioadiktif minyak siri dari kulit jeruk. Untuk yang pertama yaitu strength-nya. Strength dari bioadiktif ini yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan menghemat BBM serta menurunkan emisi dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan nilai ekonomis limbah kulit jeruk siam yang selama ini dibuang sia-sia. Dan untuk weakness dari bioadiktif ini yaitu hanya dapat ditambahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Opportunity yang dimiliki oleh bioadiktif ini yang pertama yaitu bahan baku berasal dari limbah sehingga mudah ditemukan dan tidak berpengaruh terhadap kepentingan konsumen. Yang kedua, lebih diterima masyarakat karena meskipun menggunakan adiktif tetapi masih menggunakan bahan bakar minyak bumi. Sedangkan trait yang dimiliki oleh bioadiktif ini yaitu adanya bahan bakar terbarukan yang efisiensinya melebihi bensin plus bioadiktif. Dan yang terakhir yaitu masyarakat cenderung memilih kendaraan listrik karena terlihat menjanjikan. Namun, kelangkaan BBM dan timbulnya emisi gas buang yang disebabkan oleh pembakaran BBM menyebabkan beberapa kerugian terhadap masyarakat. Sehingga dengan adanya inovasi bioadiktif BBM dari minyak siri kulit jeruk siam ini, diharapkan dapat mengatasi kedua permasalahan tersebut yang tentunya dengan biaya ekonomis terjangkau dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Penambahan bioadiktif yang diusulkan ini terbukti efisien dibandingkan bensin murni setelah dilakukan uji performa, uji konsumsi bahan bakar, dan uji emisi. Dan harapannya inovasi ini dapat meningkatkan ketahanan energi nasional yang sedang dibutuhkan Indonesia saat ini dan mendukung program SDGs poin ke-6 yaitu energi bersih dan terjangkau serta era society 5.0. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.